Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Desember ini, saya pribadi bersama dengan keluarga menyampaikan selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Sang Raja. Mari sambut Sang Raja. Selamat Natal untuk rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah mengikuti rekaman-rekaman dari pelajaran-pelajaran kita sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuk pada pelajaran kita yang ke-11 dan kemudian minggu depan kita akan belajar pada pelajaran yang ke-12. Sedangkan pelajaran yang ke-13 kelihatannya dari tim sekolah minggu Lembaga Literatur Baptis menyarankan pada pelajaran kita yang ke-13 diisi dengan sharing, diisi dengan puji-pujian, diisi dengan kuis dan segala macam. Dengan demikian pelajaran kita yang ke-13 akan menutup seluruh rangkaian kita pada triwulan ini dengan tema Mari Sambut Sang Raja, dengan mengingat kembali pelajaran kita dari pelajaran yang pertama sampai dengan pelajaran yang ke-12 melalui kuis dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, pada pelajaran kita yang ke-11 ini kita akan bersama-sama belajar tentang puji-pujian malaikat dan puji-pujian para gembala itu setelah mereka menyambut kedatangan Sang Raja. Nah, sebelum kita akan mencoba untuk bersama-sama mempelajari bagian-bagian ini, kita akan berdoa bersama-sama dan mohon tuntunan Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang telah menuntun kami sepanjang tahun ini. Dan sebentar lagi Tuhan, dalam beberapa minggu ini, kami akan meninggalkan tahun 2021. Kami percaya bahwa pada waktu kami memasuki tahun 2022, kasih sayang-Mu juga akan bersama dengan kami dan rahmat-Mu akan semakin berlimpah atas kami sekalian. Kami bersyukur karena sepanjang tahun ini Tuhan telah memberkati kami dengan banyak perkara, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami saling berbagi sepanjang tahun ini melalui pelajaran-pelajaran sekolah minggu kami. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Kami tetap mohon tuntunan Tuhan pada waktu kami akan belajar kembali pada hari ini berkenaan dengan puji-pujian para malaikat dan sambutan para gembala dan kemudian memuji-muji setelah mereka melihat Yesus lahir di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pelajaran kita yang ke-11, kita akan belajar puji-pujian di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap membaca dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian dari pelajaran kita pada hari ini. Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu
yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian para malaikat dan bala tentara surga tersebut memang merupakan satu kejadian yang luar biasa, yang ditunjukkan, yang dinyatakan justru kepada para gembala di padang penggembalaan mereka. Katanya di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rupanya puji-pujian ini adalah meninggikan Allah yang mengasihi umat manusia karena kelahiran Sang Juru Selamat yang akan menebus umat manusia sehingga akan menghapus dosa-dosa semua umat manusia. Itu merupakan sukacita, kegembiraan karena apa yang telah ditunggu-tunggu sejak lama dan sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak ratusan tahun sebelumnya, kali ini digenapi. Itu sebabnya para malaikat itu dan para bala tentara surga memuji Allah atas kebesaran kasih sayang karunia Allah kepada umat manusia. Kemuliaan bagi Allah hanya bagi Dia saja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia. Damai sejahtera. Kedamaian di hati, kesejahteraan relasi di antara semua manusia. Karena relasi manusia dengan Tuhan Allah akan segera dipulihkan oleh karena Sang Juru Selamat dunia telah hadir di bumi ini. Damai sejahtera di bumi. Di seluruh muka bumi seharusnya penuh dengan kedamaian. Di seluruh muka bumi seharusnya penuh dengan kesejahteraan. Karena manusia dikembalikan relasinya dengan Tuhan Allah. Dengan demikian, kalau hubungan manusia dengan Tuhan Allah dipulihkan, maka hubungan dengan sesamanya seharusnya menjadi efek karena hubungan setiap manusia dengan Tuhan Allah sendiri. Jadi tidak terbalik, saudara sekalian, kita berhubungan baik dengan sesama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan belum dipulihkan. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, damai sejahteranya dimulai dari satu perkara ini, yaitu Sang Juru Selamat lahir yang punya tujuan khusus untuk menyambung kembali hubungan manusia yang telah terputus. Hubungan yang terputus tersebut disambung kembali oleh karena karya agung dari Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dijanjikan. Sesudah itu tentunya orang-orang menjadi berkenan kepadanya. Kalau kita memperhatikan seluruh puji-pujian para malaikat yang disampaikan, dilaporkan oleh kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, semuanya ditujukan kepada Allah oleh karena kebaikan hatinya, oleh karena kasih sayangnya kepada umat manusia, oleh karena kepeduliannya yang luar biasa, bahkan yang tidak masuk akal kepada manusia.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya pada hari ini kita merenungkan bersama-sama, memuliakan Allah oleh karena Yesus Kristus berkenan hadir di muka bumi ini karena Dia mengasihi kita. Jangan lupa di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sehingga damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya terwujud, bukan karena kekuatan manusiawi, tetapi karena Roh Allah sendiri yang berkenan menolong umat manusia. Saudara sekalian, puji-pujian malaikat dan bala tentara surga tersebut mengantarkan para gembala pergi ke Bethlehem untuk menemui bayi Yesus pada waktu itu. Tentunya para gembala ini penuh dengan sukacita setelah bertemu dengan bayi Yesus tersebut, persis seperti apa yang dipesankan oleh para malaikat, bahwa mereka akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan sesudah mereka menemukan bayi tersebut, maka penuh dengan sukacita mereka ini menceritakan kepada semua orang yang ditemuinya apa yang sudah mereka alami. Tentunya pengalaman yang mengejutkan mereka, bertemu dengan malaikat, mendengar puji-pujian, paduan suara surgawi. Yang ketiga, melihat sang raja yang lahir di dalam kesederhanaan yang luar biasa. Mereka penuh kebahagiaan memuji-muji Allah atas anugerah yang mereka terima. Luar biasa, saudara sekalian. Begitu besar kasih Allah memperhatikan umat manusia, bahkan orang-orang yang tersisihkan sekalipun. Kalau mereka berkenan kepada Allah, Tuhan Allah berkenan melawat mereka. Ingat pelajaran kita yang lalu, bahwa Tuhan Allah melihat hati dan bukan melihat rupa manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, tingkatan, dan sebagainya. Allah melihat hati setiap orang. Puji-pujian malaikat membuat sukacita bagi para gembala. Mereka pun akhirnya memuji Allah. Setelah mereka mendengar puji-pujian malaikat itu, mendengar paduan suara surgawi, catatan kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 18 memberitahu, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, mereka punya reaksi, mereka punya tanggapan, punya respon yang begitu cepat. Mereka tidak menunda, tidak. Tapi begitu mereka mendengar berita itu dan melihat semua keajaiban yang mereka alami, langsung mereka cepat-cepat, penuh dengan antusias, penuh dengan semangat berangkat. Pada waktu malam itu, langsung menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu tentunya, dan mereka melihat apa yang disampaikan malaikat itu adalah benar dan tepat sekali. Dan ketika mereka melihatnya, laporan Lukas,
Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi, mereka kemudian menyampaikan kepada Maria, kepada Yusuf, tentang apa yang mereka telah alami di padang. Bagaimana malaikat itu memberitahukan tentang anak ini, yang mengatakan bahwa anak ini adalah juru selamat dunia. Dan kelihatannya disebut semua orang yang mendengarnya heran. Nah, kelihatannya yang hadir di sana selain bapak dan ibunya mungkin ada beberapa orang. Dikatakan bahwa semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kelihatannya sesudah menyampaikan itu kepada Maria, apa yang telah didengarnya, apa yang mereka lihat di padang gurun, dan kemudian membuktikannya, datang bertemu dengan Maria dan Yusuf dan bayi itu, diceritakan semuanya itu, pengalaman-pengalaman itu membuat semua orang yang mendengarnya heran. Kelihatannya mereka ini, para gembala ini, merupakan pembawa berita baik, berita sukacita, berita Injil yang pertama kali. Rupanya mereka adalah orang-orang yang pertama kali memberitakan tentang siapa bayi itu. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Kita kembali pada catatan kita. Setelah malaikat itu pergi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Lukas, para gembala segera berangkat ke Betlehem. Mereka menemukan bayi Yesus terbaring di palungan. Para gembala ini kemudian memiliki tanggapan yang benar terhadap kedatangan Sang Juru Selamat. Mereka mengalami sukacita sebab bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dan disebutkan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Disimpan di dalam hatinya untuk ditimbang, direnungkan, dicerna. Semuanya itu, dia bukan orang yang tergesa-gesa, tetapi orang yang bijak dalam hal ini. Luar biasa saudara sekalian, kalau kita menyaksikan tanggapan para gembala dan tanggapan Maria terhadap berita yang disampaikan oleh para gembala tersebut. Catatan kita yang ketiga, bahwa para gembala tersebut kemudian memuji Tuhan dengan sukacita seperti yang dicatat tadi dalam Lukas pasal yang kedua. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai atau tepat persis dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka kembali dengan sukacita setelah mereka bertemu Sang Juru Selamat. Jadi, pujian mereka itu lahir dari hati yang tulus karena mereka merasa dipedulikan, diperhatikan oleh Tuhan Allah sendiri, sehingga mereka semua mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Luar biasa betapa besar sukacita mereka karena mereka sadar Allah memperhatikan mereka. Allah mengangkat mereka dari rasa rendah dirinya kepada posisi di mana mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diperhatikan, dipedulikan oleh Allah. Nilai dirinya, harga dirinya diangkat oleh Tuhan Allah sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Yesus, semuanya ini membawa kemuliaan kepada Yang Maha Tinggi. Dan juga peristiwa kelahiran Yesus membawa kemuliaan Yang Maha Tinggi turun ke bumi
kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, agar manusia diangkat dari kehinaannya, agar manusia yang sudah jatuh dan tenggelam di dalam dosa diselamatkan, dipulihkan kembali, yang tadinya terpisah dari Allah, kemudian dikembalikan relasinya oleh karena Sang Juru Selamat datang ke bumi ini. Itu sebabnya para gembala itu bersuka cita. Ya, wajar sekali orang-orang yang tadinya tersisihkan, orang-orang yang tadinya tidak terperhatikan, Allah memperhatikan mereka. Yang Maha Tinggi memperhatikan mereka. Demikian juga dengan kita manusia yang berdosa, diperhatikan oleh Tuhan Allah, karena Dia tahu bahwa kita tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri. Tidak ada kekuatan apapun bagi manusia untuk bisa menyelamatkan diri dari hukuman dosa dan dari kuasa dosa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia datang memperhatikan kita dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya bayi ini disebut Sang Juru Selamat, yang kemudian karena dia mewarisi tahta Daud bapaknya, dan sekarang sesudah dia naik ke surga menjadi raja untuk selama-lamanya. Mari sambut Sang Raja. Peristiwa Natal adalah kemuliaan yang maha tinggi melawat manusia yang paling rendah. Kita manusia berdosa yang hina, namun Tuhan menganugerahkan keselamatan abadi kepada kita semua manusia yang mau percaya kepadanya, yang mau merendahkan hati, menerima anugerah yang begitu besar, menerima kado Natal yang luar biasa, yaitu keselamatan abadi pada Sang Bayi Natal. Maka sudah selayaknya lah kita bersyukur atas kedatangan Yesus yang kita peringati saat Natal ini. Kesimpulannya, saudara sekalian, para malaikat memuji Tuhan, dikelilingi kemuliaan surgawi, bersama-sama dengan para bala tentara surga, memuji Allah atas kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, para gembala ikut memuji Tuhan atas kesempatan untuk bertemu dengan bayi Yesus secara pribadi. Malaikat memuji Tuhan, para gembala memuji Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa atas umat manusia. Mari kita tanggapi semuanya ini. Kita tanggapi kemurahan Tuhan bagi kita. Marilah kita memuji Tuhan atas kesempatan untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji syukur, memuji Tuhan atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Marilah kita juga ikut memberitakan kabar sukacita ini seperti para gembala tersebut. Jadi saudara kalian, Natal ini merupakan kesempatan terbaik untuk dapat menceritakan kenapa Natal ini ada. Kenapa umat Kristiani merayakan Natal setiap tahun. Biarlah semuanya ini akan menjadi pelajaran yang baik, pelajaran yang mendorong kita untuk terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan menceritakan kabar sukacita ini, sehingga lebih banyak orang mendengar berita ini dan menerima keselamatan yang sejati. Apapun latar belakang mereka, bagaimanapun kondisinya, Allah mengasihi semua umat manusia. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian, dan terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi bersama-sama dengan saudara sekalian melalui rekaman ini. Dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita
sekalian. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena Engkau datang untuk melawat kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan untuk mengangkat kami dari kehinaan, mendapatkan kemuliaan, karena hubungan kami, relasi kami dengan Bapa yang Maha Tinggi dipulihkan kembali karena kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk iman yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Mampukan kami untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada semua orang yang siap untuk mendengar sukacita, supaya damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadamu benar-benar terwujud. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai Natal bersama-sama dengan kita semuanya tanpa kecuali. Tuhan memberkati. Amin.